Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita masuki kita Bilangan pasal ke-16. Ini lagi ada masalah ya. Saya akan bacakan Bilangan 16 berdasarkan terjemahan Lukas ya, dari ayat 1 sampai ke 15. Terjemahan Lukas saya akan baca ayat 1 sampai ke 15. Firman Tuhan berkata, Korah anak Yesar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, juga On, anak Pelet, anak-anak Ruben, bersekongkol. Mereka bersama 250 orang pemimpin jemaat Bani Israel, orang-orang pilihan yang ternama bangkit melawan Moshe. Mereka berkumpul melawan Moshe dan Harun dan berkata kepada keduanya, Cukuplah bagi kamu, sebab seluruh jemaat ini pun sesungguhnya kudus. Dan Yahweh juga ada di tengah-tengah kami. Lalu mengapa kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripada jemaat Yahweh ini? Ketika Moshe mendengarnya, tersungkurlah dia dengan muka ke tanah. Kemudian berbicara kepada Korah dan seluruh pengikutnya, katanya, esok hari biarlah Yahweh sendiri menyatakan siapa miliknya, yang kudus dan yang akan dia dekatkan kepadanya. Kalau tak ada orang yang dipilihnya, biarlah dia mendekatkannya kepadanya. Sebab itu lakukanlah ini. Ambillah olehmu pedupaan-pedupaan, hai Korah dan semua pengikutnya. Taruhlah api ke dalamnya dan bubuhkanlah wewangian di atasnya di hadapan Yahweh. Maka pada esok hari maka akan jadi orang yang dipilih Yahweh, dialah yang kudus. Cukuplah itu bagimu, hai anak-anak Lewi. Moshe berkata lagi kepada Korah, dengarlah hai anak-anak Lewi. Apakah terlalu kecil bagimu bahwa Elohim Israel telah mengkhususkan kamu dari jemaat Israel untuk mendekatkan kamu kepadanya guna mengerjakan pelayanan di tabernakel Yahweh dan berdiri di hadapan jemaat serta melayani mereka. Dia telah mendekatkan kamu kepadanya, juga semua saudaramu, anak-anak Lewi yang bersamamu. Mengapa kamu ingin mengejar jabatan imam juga? Itulah alasannya mengapa kamu dan semua pengikutmu telah berkumpul bersama melawan Yahweh. Lalu Harun, siapakah dia? Sehingga engkau bersungut-sungut tentang dia. Kemudian Moshe mengutus orang yang memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi mereka menjawab, kami tidak mau datang. Apakah perkara kecil bahwa engkau telah membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madu untuk membunuh kami di padang gurun? Hanya karena engkau berambisi menjadikan dirimu pemimpin atas kami. Lebih lagi engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madu, atau memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun anggur sebagai warisan. Masihkah engkau ingin mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Maka Moshe menjadi sangat marah dan berkata kepada Yahweh, Ya Yahweh, jangan indahkan persembahan unjukan mereka. Aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka. Tidak pernah pula menyakiti seorang pun dari mereka. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya semua kemurahan Tuhan. Tapi nanti saudara baca semua ya dari sampai ayat ke berapa ini. Ayat ke-50 ya, dibaca di rumah supaya mengerti secara keseluruhan jalan ceritanya ya. Karena semua itu adalah rahasia-rahasia firman Tuhan.
Dan saya sangat percaya ketika kita membaca firman, dan kita mohon kasih karunia-Nya, ya setiap pribadi kita dia sanggup membukakan rahasia-rahasia firman. Bahkan rahasia-rahasia firman yang mungkin tidak pernah kita dengar ya, walaupun kita baca di rumah ya. Cara Tuhan ya. Dan kita mengucap syukur itu semua adalah anugerah Tuhan. Semakin dekat kita dengan Dia. Ya. Kalau kapan minggu lalu ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kan minggu lalu ya. Noah atau Nuh berjalan bersama dengan Bapa Yahweh. Ya. Bagaikan sahabat karib. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh tentang Abraham. Abraham adalah sahabat. Ya, Yesua sendiri berkata, ya, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi sahabat, ya, sahabat daripada Bapa Yahweh sendiri. Jadi saudara dan saya adalah sahabat dari Bapa Yahweh. Dan karena kita adalah sahabat, ya, kita baca di dalam Yohanes. Atau saya bacakan ya karena masih ada masalah di sini. Saya baca Yohanes pasal 15 ya. Ayat ke-13 saya mulai baca ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu kasih dari orang yang telah menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Perhatikan. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tetapi aku memanggil kamu sahabat karena segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku, semuanya ku beritahukan kepadamu. Ya. Sebagai orang yang berjalan bersama dengan Bapa Yahweh minggu lalu, masih ingat nggak? Ya, Nuh berjalan bersama Bapa Yahweh dan digenapkan oleh Yesua. Apabila kita bagian daripada anak-anaknya yang mentaati firman-Nya, kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Dan sebagai sahabat Tuhan pasti menyingkapkan ya rahasia-rahasia firman. Karena itu saya imbau saudara, bacalah firman. Ya. Baca firman, semakin kita membacakan firman, semakin mendekatkan diri kita kepada Dia, ya bahkan menyatu dengan Dia seperti apa yang senantiasa Tuhan kehendaki, ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mendekatlah kepada Elohim, kata Yakobus pasal keempat ayat ke-8. Ya, mendekatlah kepada Elohim, maka Dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan bersihkan hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Kehendak Tuhan ya. Dia Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memang bersedia memberikan diri kepada manusia, saudara dan saya, untuk memanggil Dia Bapa, ya. Karena itu kan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, ya. Bukan Tuhan, tapi Dia mengajarkan Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, boleh dikatakan semua orang yang menamakan diri orang Kristen hafal doa itu, ya, hafal doa Bapa kami, ya. Hanya masalahnya kalau kita tanya Bapa kami di sorga, kita tanya balik siapa namanya, ya. Coba saudara tanya orang Kristen, ya. Orang Kristen kalau disuruh berdoa, yang paling dihafal itu doa Bapa kami. Tetapi kalau ditanya, kamu bilang Bapa kami, namanya siapa? Nah, mereka nggak tahu namanya.
Ya, artinya apa? Mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal siapa bapaknya. Padahal Bapak Yahweh sendiri sudah menyatakan, ya, kalau umat Tuhan sering atau mau membaca firman Tuhan, membaca kitab Torah, tapi ya kebanyakan orang Kristen rajin ke gereja, bukan berarti rajin membaca firman. Saya tanggap ya. Orang yang ke gereja belum tentu rajin baca firman. Ya mungkin bacanya ya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu apa yang dihotbahkan, saat itulah dia baca. Loh, kalau seminggu sekali berarti bukan mendekat. Ya, bukan sahabat. Kalau namanya sahabat, kepengen selalu berdekatan, berbicara dengan dia. Ya, dan itulah yang Tuhan kehendaki, hubungan kita antara anak dengan bapaknya. Tetapi seringkali mereka menamakan diri Bapa di sorga kepada Tuhannya. Artinya dengan ya sadar atau tidak sadar menyatakan mereka adalah anak daripada Bapa yang kudus. Tetapi anak tidak mau mendekat kepada bapaknya. Ya. Sehingga rahasia-rahasia yang sesungguhnya Bapa kehendaki untuk diberitahu kepada anak-anaknya. Ya. Akhirnya tidak sampai kepada si anak seutuhnya. Hanya anak-anak dengar kata bapakmu. Kata bapakmu gini, jadi nggak dengar langsung dari Bapa Yahweh. Kenapa? Karena anak tidak mau mendekat kepada bapaknya. Ya, anak tidak mau mendekat kepada bapak. Kenapa? Ya, lo itu sejak leluhur kita jatuh ke dalam dosa. Ya, Bapa Yahweh mendekat kepada si Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa sembunyi karena dosa. Ya. Karena dosa. Maka mereka menyatakan diri, kami takut karena kami telanjang. Ya. Kemudian mereka berusaha menutupi ketelanjangannya dengan membuat pakaian dari daun-daun pohon ara kan. Ya. Artinya berusaha menutupi ketelanjangannya dengan caranya sendiri. Ya. Tapi Tuhan berkemurahan. Firman Tuhan kita sudah pelajari ini ya. Saudara baca lagi nanti Kejadian pasal 3. Tuhan membuatkan pakaian bagi mereka. Ya, dari kulit binatang. Memang tidak disebut binatang apa. Ya, jadi ya banyak orang menafsirkan itu mungkin kulit domba. Tapi memang tidak disebut, ya boleh aja orang menafsirkan kulit domba. Artinya untuk membuat manusia kembali berpakaian. Tuhan mengorbankan binatang. Ya, membunuh binatang untuk diambil kulitnya. Bisa tangkap ya? Kalau untuk dikasih pakaian bulu binatang kan binatangnya harus dibunuh. Lah itu sebagai suatu nubuatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, bahwa karena dosa manusia telanjang dan ketelanjangan itu tidak bisa ditutupi hanya dengan kemampuan manusia itu sendiri. Tuhanlah yang membuat pakaiannya. Ya, pakaian daripada Adam dan Hawa, ya nggak tahu, pokoknya kulit binatang, kemungkinan besar domba. Ya, Tuhan yang membuat. Sehingga di buku-buku yang sempat ngetop beberapa waktu yang lalu kan, entah buku Heno, entah buku Yasar, saya lupa, ada salah satu bukunya itu. Ya,
Dikatakan, kalau saya nggak salah ingat ya, karena saya udah lama bacanya itu. Karena saya nggak begitu tertarik, hanya yang ingat-ingat intinya aja. Satu-satunya pakaian yang dibuat oleh Bapa Yahweh, itu yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Loh, setelah Adam dan Hawa mati, siapa yang pakai? Lah, timbullah pengarang kan. Ya buku-buku itu. Ya, yang pakai si Kain. Jadi karena ini pakaian dari buatan Bapa Yahweh, ya sudahlah timbul imajinasi orang macam-macam. Ya, tapi ya Tuhan izinkan itu semua terjadi. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan pemberontakan manusia sehingga jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu tidak berani mendekat kepada Tuhan, bahkan menjauh. Karena itu dalam kitab Yakobus tadi menyatakan, mendekatlah kepada Tuhan, jangan jauh. Tetapi karena merasa diri berdosa, takut untuk datang menghadap Tuhan. Ya, ingat ya, kita harus ingat. Ya, kenapa orang seringkali malas ibadah? Karena dosa. Itu sebenarnya sudah dinubuatkan Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Ibadah artinya datang menghadap Tuhan untuk memuja-muji, menyembah Dia, berbicara dengan Tuhan. Sebagaimana sebelumnya ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh sering datang mengunjungi Taman Eden, mereka berbicara sebagaimana Bapa dengan anaknya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menjauh. Ya, itulah yang menyebabkan orang ketika diminta atau diperintahkan untuk datang beribadah, ada berbagai macam alasan. Padahal intinya, ya contohlah si Adam dan Hawa, kenapa mereka tidak mau datang mendekat kepada Bapa? Karena dosa. Dosa dengan berbagai macam caranya membuat atau berusaha membuat manusia semakin menjauh dari Tuhan. Ya, tidak terkecuali ya pada akhir zaman ini. Ya, orang kan, saya ingat ya tahun berapa, tahun 70-80-an lah. Ada ribuan persekutuan doa di Jakarta. Hampir di setiap gedung pertemuan ada persekutuan doa. Kenapa ya? Dulu kita rajin soalnya. Setiap hari muter-muter. Ya. Sore bahkan dari pagi pulang malam. Haus akan firman. Tapi kemudian apa? Lama-lama hilang. Jadilah kelompok yang lebih besar yang dinamakan gereja. Persekutuan mulai hilang. Ketika dibentuk menjadi organisasi gereja, ya gereja punya macam-macam aturan lah, inilah itulah segala macam. Membuat orang juga akhirnya mulai menjauh dari gereja. Nah itu kan kenyataan. Ya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Tapi kita melihat itu dari satu sisi. Bagian daripada proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Karena gereja sih bagus. Ya, diatur sedemikian rupa. Sebenarnya kan gereja juga mengikuti tata ibadah yang tertulis dalam kitab Torah. Ya, ada imam besarnya, ada imam-imam yang mengurusi kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Nah itu kan meniru tabernakel. Ya. Tapi yang ditiru itu hanya garis besarnya aja.
Tetapi ketika sudah masuk ke dalam tata ibadah, mulai berbagai macam alasan timbul. Ya, salah satunya memang bagi kita tidak membakar korban. Ya, karena kalau orang yang ngerti ya memang nggak perlu lagi bakar korban. Kita sudah belajar kan dalam kitab Ibrani jelas dikatakan, ya, bahwa korban lembu, sapi, domba tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan sebuah tubuh yang kudus, yang tidak bercacat, sebagai ganti daripada binatang-binatang itu. Tubuh yang mulia, Yeshua, satu kali berkorban untuk selamanya. Ya, tapi setan ya, dengan berbagai macam triknya, anak-anak Tuhan gampang ketipu. Wah, ini ada urapan baru. Kasihan amat. Ya, saya dengar kalau ingat itu kasihan orang-orang ini. Menamakan diri orang pilihan, tapi kok nggak ngerti ya. Begitu gampangnya ditipu sama setan. Ya, tapi ya itu semua Tuhan izinkan terjadi. Bagian dari proses pemurnian. Orang ini ibadah hanya ikut-ikutan, atau memang mau ibadah untuk benar-benar dibentuk sehingga kudus. Orang banyak menamakan diri orang pilihan, tetapi banyak yang tidak mau melakukan firman sebagaimana tertulis. Dengan berbagai macam alasan. Nah, kita kan tahu berbagai macam alasan. Contoh yang paling gampang lah. Yesus berkata, aku sebagai Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Itu kan tertulis dalam Yohanes 13. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Oh, itu kan ya macam-macam alasan lah. Itulah simbol segala macam. Padahal ditulisnya wajib melakukan. Wajib ya. Wajib itu kan berarti harus. Ya. Ya secara nyata, secara jasmani, tapi juga secara rohani. Ya. Kemudian Tuhan katakan kamu harus memperingati kematianku dengan makan roti dan minum anggur. Mulai berbagai macam pendapat-pendapat. Ya buat kita sih nggak jadi masalah. Itu kan masing-masing gereja dengan masing-masing pimpinan. Dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran. Ya. Tetapi pada intinya semua itu sebenarnya mengikuti apa yang tertulis. Gereja mengikuti tata tertib Torah. Tetapi yang diikuti hanyalah apa yang mereka suka. Bukan apa yang tertulis. Kenyataan kan? Tapi kita percaya bahwa Tuhan sebagaimana firman-Nya sedang memulihkan segala sesuatu. Kita sudah belajar dan sedang belajar terus bahwa apa yang dibuat oleh Mose mengkopi atau mencontoh apa yang Tuhan perlihatkan kepada Mose, apa yang dia lihat di sorga dalam satu penglihatan. Loh kenapa? Loh artinya nanti itu kita akan melakukan ibadah seperti itu. Karena itu saat ini kita sedang dilatih. Sehingga ketika kita nanti diangkatnya ke sorga udah gak kaget lagi. Betul kan? Bisa ditangkap maksud saya. Karena kita sudah belajar itu. Dalam kitab Ibrani jelas dijelaskan. Kita baca lagi ya. Jadi yang dilakukan si Mose itu niru-niru apa yang di sorga. Ya. Kita baca aja Wahyu Ibrani pasal ke-8.
Kita baca ya ayat 4 dan 5 coba ya. Ibrani pasal 8 ayat 4 mulai. Sebab sesungguhnya jika dia berada di bumi, atau kata Yeshua ya, jika Yeshua berada di bumi, maka dia sama sekali tidak akan menjadi seorang imam. Sebab sudah ada imam-imam yang persembahan berdasarkan Torah, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Mose ketika hendak mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Artinya Tuhan kasih lihat bahwa Mose di gunung, waktu dia ada di gunung, ya mungkin ya saya percaya dengan penglihatan lah. Ini di sorga kayak begini. Loh, artinya kalau kita bagaimana kita naik ke sorga, ibadahnya seperti itu, nggak bisa berubah. Hanya yang kalau di bumi berdasarkan ayat-ayat tadi, imam-imam Lewi yang jadi imam ataupun imam besar. Tetapi di sorga Yeshua imam besarnya. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan kembali ya, ada orang-orang ya karena baca Torah separuh-separuh sehingga mengatakan Yeshua itu dari suku Yehuda, jadi nggak mungkin imam besar lah. Itulah karena itu bacalah firman Tuhan dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Sehingga kita mengerti. Ya. Ya banyak orang kalau dia nggak baca firman ya nggak bisa ngerti akan firman Tuhan. Tuhan mau membuka. Kan firman Tuhan berkata, ya, tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Kata kitab apa? Matius ya, Matius pasal keberapa itu? Matius pasal ke-10 ya. Matius pasal ke-10 ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut terhadap mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, atau yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan mau buka. Kenapa dia buka? Karena engkau dan saya mau melakukan firman-Nya, taat kepada Dia, maka dalam pandangan Tuhan saudara dan saya adalah sahabatnya. Sahabat tidak akan Tuhan menyembunyikan rahasia-rahasia. Dan saya sangat percaya semua firman yang tersembunyi pada akhir zaman mulai dibuka. Ya banyak hal yang kita sudah dibuka. Ya untuk kita mengetahui, oh begini ceritanya. Sehingga kita ngerti apa maksud Tuhan. Ya. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang secara khusus dikatakan oleh Bapa Yahweh bahwa mereka adalah anak sulungnya. Ingat ya. Bukan orang Israel yang minta diangkat sebagai anak, tidak. Tetapi Tuhan yang menetapkan, berdasarkan Keluaran pasal ke berapa? 4 ayat ke-22. Ya, jadi kita harus ingat itu bukan bangsa Israel yang minta, tetapi Tuhan berketetapan. Namun ya ayat ke-22 Keluaran 4. Namun engkau katakanlah kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Jadi bukan bangsa Israel yang minta, tetapi Tuhan yang tetapkan sebagai bangsa yang kudus, sebagai anak sulungnya. Karena itu karena dia anak, maka firman itu diberikan kepada anaknya, diwariskan kepada anaknya. Karena itu Yeshua berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena ini anak.
Dan hanya kepada anak firman itu disampaikan. Dan firman inilah yang akan menyelamatkan semua orang yang percaya. Karena itu kiblat kita ya bukan kepada orang Israel. Kiblat kita kepada firman Tuhan yang dipercayakan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Saya tangkap ya. Jadi jangan salah tafsir. Oh ini bangsa pilihan. Memang iya bangsa pilihan. Tapi bukan berarti kita harus mengagung-agungkan dia. Tidak. Kita menghormati ini karena dia anak sulung. Tetapi yang harus kita pegang adalah firman yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Ya, karena itu ya kita mengucap syukur ya. Melalui mereka ini kita menerima firman yang sedang terus memproses kita, yang sedang terus membantu kita, dan melalui proses ini kita dibawa untuk layak mendekat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sedang memakaikan sebagaimana Torah dahulu, Tuhan yang memakaikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Demikian juga saat ini kita sebagai anak adopsi. Tuhan memberikan kepada kita pakaian untuk kita layak mendekat kepada Dia. Berbicara pakaian, berbicara apa? Kata Wahyu. Pasal ke-19, ayat lihat ya. Ayat ke-8, kepadanya telah dikaruniakan agar ia mengenakan kain lenan yang halus lebih bersih dan bercahaya. Sebab kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, kita ini ya carang yang liar, yang tidak berpakaian oleh kemurahan Tuhan melalui bangsa pilihan. Dengan cara Tuhan kita dipakaikan pakaian yang sebagaimana dahulu Tuhan pakaikan kepada Adam dan Hawa. Ya. Kalau dahulu dipakaikan pakaian, ya kita boleh tafsirkan kulit domba. Ya, dipakaikan pakaian kulit domba, artinya dilayakkan oleh Tuhan sehingga Adam dan Hawa tidak boleh datang kepada Tuhan. Loh anak domba, kita sudah belajar Yeshua adalah anak domba Paskah. Ya, dia dibunuh agar kita dapat memakai pakaiannya. Sehingga kita bisa datang menghadap hadirat Bapa Yahweh. Saya tangkap maksudnya. Dia dimati, dia kan 1 Korintus pasal ke-5 mengatakan dia anak domba Paskah. Dia dibunuh sebagaimana domba-domba yang kemarin yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dikuliti. Lah kulitnya itu kita pakai. Ya. Dipakaikan, dibenarkan. Seperti apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ini. Berbicara pakaian adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Karakter Yeshua diberikan kepada kita melalui pengorbanannya sebagai anak domba. Darahnya dicurahkan untuk supaya kita dilayakkan datang kepada Dia. Ya. Dan kita sedang mengalami proses semuanya itu. Dan semua ayat-ayat yang saya baca tadi, karena saudara nggak baca kan, saya baca di rumah ya. Nah, ada sedikit problem. Ya. Pemberontakan Korah. Ya. Korah itu orang Lewi. Ya. Tetapi kalau kita baca dari kitab 1 Tawari pasal ke-6, saya baca ya. 1 Tawari pasal ke-6
Anak-anak Lewi, kita sudah baca ini. Anak-anak Lewi ada 3. Gersom, Kehat, dan Merari. Ya, jadi Kehat itu anak yang nomor 2 dari Lewi. Ya, kemudian Kehat ini punya 4 anak. Yang pertama namanya Amram, yang kedua namanya Yisar, yang ketiga namanya Hebron, yang keempat namanya Uziel. Dari Amram ini lahirlah Harun, Moshe, dan Miriam. Kita sudah belajar yang paling tua itu Miriam ya. Jadi kalau kita berdasarkan urutan umur, Miriam, Harun, Moshe. Ya. Lah si Korah ini sama si Harun ini itu masih sepupuan karena bapak mereka kakak adik. Ya. Si Amram bapaknya Moshe, bapaknya Harun ini yang paling tua dari anak Kehat. Kemudian bapaknya si siapa tadi itu? Si Korah itu si Yesar. Yesar itu adiknya Amram, bapaknya Moshe. Jadi mereka sepupuan. Dan semua orang Kehat. Kan 3 anak, Gersom, Kehat, sama Merari. Kita sudah belajar dalam kitab Bilangan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Yang mengurus tabernakel ini sudah diatur. Orang ketua Gersom mengurus ini, yang keturunan Merari mengurus ini, yang keturunan Kehat khususnya untuk semua peralatan yang ada di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, mereka yang beres-beres dalam arti kata untuk mengangkat barang-barang ini. Mereka juga nggak boleh lihat, nggak boleh nyentuh. Orang Kehat, walaupun sama-sama Kehat. Harun sama Moshe juga orang Kehat, tapi dari bapaknya si Amram. Si Korah ini orang Kehat, tapi bapaknya si Yesar. Ya. Lah yang dari keturunan si Harun ini bertugas untuk membereskan packaging semua peralatan. Mereka pindah, mereka datang, semua peralatan yang ada dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Dia paket semua, sudah ketutup semua, baru orang-orangnya si Yesar ini, si Korah ini yang mikul. Jadi mereka nggak lihat bentuknya kayak apa. Jadi kalau sampai saat ini kita tidak pernah melihat bagaimana bentuknya, khususnya tabut perjanjian, ya nggak heran. Yang lihat itu cuman keturunan imam besar. Ya, kalau toh tabut perjanjian itu sudah ditemukan sekarang, ya kan nggak ada yang bisa memastikan bahwa itu sudah ditemukan. Hanya mereka memperkirakan sudah ditemukan. Orang-orang luar yang tahu itu hanya imam besar aja. Kenapa? Karena berdasarkan Torah mereka tidak boleh melihat kecuali keturunan imam besar. Kenapa begitu ya? Itu peraturan dari Tuhan kayak gitu. Lah kelihatannya dari apa ayat yang tadi saya baca itu, si Korah ini merasa iri, sehingga timbullah kata-katanya tadi, sehingga dia katakan di dalam ayat ketiga dari Bilangan pasal 16, cukuplah bagi kamu sebab seluruh jemaat ini sesungguhnya kudus, termasuk dia, termasuk Korah. Dia mengklaim dirinya ini semua kudus. Ya. Dan dia katakan dengan jelas ya. Yahweh juga ya karena dia merasa kudus, dia mengklaim dirinya kudus. Merasakan bahwa Bapa Yahweh ada di tengah mereka. Ya. Dan dia ya mengkritik si Moshe dan juga khususnya Harun. Mengapa kamu menganggap dirimu lebih tinggi dari jemaat ini? Ingat ya.
Yang bisa menilai kita ini kudus apa enggak, bukan kita. Yang menilai itu hanya Tuhan. Karena itu ada tertulis, jangan memuji diri sendiri. Ya, dalam Amsal pasal ke berapa? 27. Saya bacakan ya. Amsal 27 ayat kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri. Biarlah orang lain yang memuji dan bukan bibirmu sendiri. Tapi Korah dengan lantang menyatakan, ini semua orang kudus. Yang bisa nilai kudus itu hanya Tuhan. Karena itu jawaban daripada Moshe ya. Ketika Moshe mendengar perkataan seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan ya. Ketika Moshe mendengar, dia tersungkur. Mukanya sampai ke tanah. Kalau kita sudah belajar sebelumnya dalam kitab Bilangan pasal ke berapa? Ke-12 menyatakan. Moshe dididik Tuhan sehingga dia, kesaksian firman, adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Bukan di Israel, di seluruh muka bumi. Artinya dia tidak akan pernah memperkatakan bahwa dia kudus atau dia baik. Tidak ada. Ya. Karena itu ketika si Korah berkata seperti itu, dia bagaimana, ini kan saudaranya, sepupunya. Ya, dia kecewa, dia tersungkur. Ya, baru dia katakan kepada si Korah ini, besok biarlah Yahweh sendiri yang menyatakan siapa miliknya yang kudus dan yang akan dia dekatkan kepadanya. Ya, biar dia yang mendekatkannya kepadanya. Moshe berkata kepada si Korah, Moshe tidak mengatakan dirinya kudus. Besok nanti kita lihat siapa yang ditentukan oleh Tuhan, siapa yang kudus, siapa yang tidak kudus. Dia tidak mengeluarkan kata-kata bahwa dia kudus, tidak ada ayatnya. Dan dia memberikan masukan kepada Korah agar Tuhan memperlihatkan kepada mereka siapa yang kudus dan siapa yang didekatkan kepada Bapa Yahweh. Maka dia katakan, Moshe katakan kepada si Korah ini, ya besok ambil pedupaan-pedupaan, ya taruh di dalam bubuk kamu wangi-wangian, persembahkan kepada Bapa Yahweh. Nanti kita lihat siapa yang ditetapkan oleh Tuhan, siapa yang kudus dan siapa yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya. Kita melihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Bukan saja kepada Korah, ketika si Datan dan Abiram dipanggil oleh Moshe, mereka bilang mereka nggak mau datang. Mereka nggak mau datang. Kenapa? Nah, inilah kita sudah belajar kemarin kan. Dari ayat-ayat yang kita baca atau yang saya bacakan tadi, nanti saudara baca lagi di rumah. Datan dan Abiram khususnya, mereka sangat kecewa. Sudah tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tiba-tiba arahnya berbalik. Lo seolah-olah dia tidak mikir kenapa mereka nggak bisa masuk atau Tuhan tidak membawa mereka masuk ke sana. Mereka seolah-olah menuduh Moshe dan Harun. Ya, sehingga keluar perkataan-perkataan ini. Apakah perkara kecil bahwa engkau telah membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madu? Artinya nggak jadi masuk. Ya, udah di perbatasan. Ya. Lebih baik, lebih lagi engkau tidak membawa kami ke dalam. Kenapa? Oh, kejadiannya itu kan karena pemberontakan mereka yang tidak mau masuk. Bukan karena Moshe.
Jadi kejadian baru beberapa hari ketika para pengintai masuk mengintai seluruh tanah Kanaan. Kita sudah belajar 12 orang yang dikirim. 10 orang memberikan masukan-masukan yang negatif. Membuat bangsa ini yang terlalu percaya kepada omongan yang negatif, sehingga terjadi pemberontakan di tengah umat pilihan Tuhan. Mereka meraung-meraung mau menyalahkan Tuhan, walaupun 2 orang berkeras, Kaleb dan Yosua. Memang di dalam sana banyak setan, banyak raksasa-raksasa. Tapi ingat, Tuhan berjanji kalau Dia menyertai kita, kita akan sanggup mengalahkan mereka. Tetapi 10 lawan 2. Ya, orang lebih banyak mendengar yang 10. Herannya Datan dan Abiram kemana waktu itu? Padahal mereka kan kalau kita baca dari ayat-ayat tadi, termasuk pemimpin-pemimpin. Ya, karena pemberontakan mereka, kan Tuhan berfirman, karena engkau tidak percaya 40 hari engkau keliling-keliling tanah Kanaan. Dan engkau tidak mau masuk, bahkan berontak. Maka engkau tidak akan masuk pakai berjalan keliling 40 tahun. Sebagai ganti 40 hari engkau keliling-keliling, tapi engkau berikan jawaban negatif, masukan negatif sehingga terjadi pemberontakan. Maka 40 tahun lagi engkau baru masuk. Dan semua engkau yang telah dihitung umur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, 603.550 orang ditambah orang-orang Lewi yang mungkin, karena orang Lewi kan dihitungnya dari bayi 1 bulan ke atas, yang umur 20 ya katakanlah 2.000 orang. Tafsiran aja sih. Ya, arti 600 ya mungkin sekitar 605.000. Kan harusnya 603.000. Ditambah orang Lewi ya kira-kira 605.000 orang. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang akan masuk. Juga Moshe dan Harun pun gak masuk. Padahal dosa mereka ya kalau dibilangnya kecil. Tapi karena mereka pemimpin yang harus memberikan contoh, maka Tuhan pun melarang mereka masuk. Ya. Dan kita melihat di sini, ya, Moshe masih diizinkan Tuhan bersama Harun membawa bangsa ini keliling-keliling 40 tahun. Nanti setelah genap 40 tahun sebelum masuk mereka mati dua-dua. Sebelum masuk tanah perjanjian. Ya. Loh hal ini kok si Datan dan Abiram kok nggak memperhatikan bahwa kenapa mereka harus putar balik, tidak jadi masuk ke tanah Kanaan? Karena pemberontakan mereka sendiri. Tuhan murka. Dan akibatnya sangat fatal. Ya karena pemberontakan, karena persungutan mereka. Ya kalau dipikir-pikir juga aneh juga ya bangsa ini. Karena itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang keras kepala dan yang susah untuk menerima pendapat orang lain. Kan firman Tuhan kata bangsa yang tegar tengkuk. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa yang murka Tuhan menyala. Ya sehingga ketika mereka besoknya ya dengan pedupaan-pedupaan Korah, Datam dan Abiram dengan 250 pengikutnya berdiri di kemah masing-masing, khususnya ketiga orang ini, Korah, Datan dan Abiram, serta 250 orang yang membawa dupa-dupa.
bersama istri, anak-anak, mantu, cucu-cucu. Keturunan mereka berdiri di kemah masing-masing. Untuk menanti apa jawaban Tuhan. Ya tadinya ya karena murka Tuhan, Tuhan mau binasakan semua. Tapi kembali kita melihat Moshe memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, pisahkan dirimu, pisahkan orang Israel dari khususnya 3 orang ini. Korah, Datan, dan Abiram. Nah, Moshe berkata kan, Moshe berkata dengan jelas, saya bacakan ya. Ayat ke 28 dari bilangan 16. Lalu Moshe berkata, dengan ini kamu akan tahu bahwa Yahweh telah mengutus aku untuk melakukan semuanya ini. Sebab hal ini bukan dari kemauanku sendiri. Perhatikan. Jika orang-orang ini mati secara biasa, yaitu didatangi kematian seperti yang dialami setiap manusia, maka Yahweh tidak mengutus aku. Tetapi jika Yahweh mau melakukan sesuatu yang baru, tiba-tiba tanah menganga dan menelan mereka, serta semua milik mereka, lalu mereka masuk hidup-hidup ke dalam maut, maka kamu harus tahu bahwa orang-orang itu telah menghina Yahweh. Ketika Moshe selesai mengucapkan semua perkataannya, maka terbelahlah tanah yang ada di bawah mereka. Bumi menganga dan menelan mereka serta seisi rumah mereka. Juga semua orang yang menjadi pengikut Korah serta segala barang milik mereka. Demikianlah mereka turun hidup-hidup ke alam maut bersama segala yang mereka miliki. Lalu bumi menutup kembali di atas mereka, sehingga mereka sama sekali punah dari tengah-tengah jemaat itu. Ya, kemudian ayat 30-nya, kemudian turunlah api dari Yahweh melalap habis ke 250 orang yang membawa pedupaan itu. Korah, Datam, Abiram, anak pokoknya keluarga besar mereka. Bumi terbelah. Moshe berkata, kalau mereka matinya biasa, berarti Tuhan tidak mengutus aku. Tapi kalau Tuhan buat bumi terbelah, mereka masuk mati hidup-hidup. Karena engkau menghina Yahweh. Dan itulah yang terjadi. Anggaplah 250 pengikut yang lain yang bawa dupa dibinasakan dengan api di depan mata mereka. Ya, itu sudah terjadi. Tetapi kita melihat, dan nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Ya, orang yang lain setelah selesai bukannya takut, gemetar, dan tunduk kepada kehendak Tuhan, malah bersungut-sungut menuduh Moshe. Tetapi ayat 41, tapi pada keesokan harinya, ya sehari sebelumnya tuh, sehari sesudahnya, pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh jemaat Bani Israel melawan Moshe dan Harun dengan mengatakan, kamu telah membunuh umat Yahweh. Luar biasa, bukannya takut, bukannya gemetar, malah tambah bersungut dan marah kepada Moshe dan Harun. Kamu membunuh umat Yahweh. Luar biasa, bangsa yang tegar tengkuk. Entah kemana otaknya. Ya, kan baru kemarin dia lihat bumi terbelah, mereka lari terbirit-birit melihat api semua. Tetapi besoknya bersungut-sungut lagi, bahkan menuduh. Kan tadi Moshe yang mengatakan, kalau nanti matinya dengan cara yang berbeda, engkau tahu bahwa aku ini bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa Yahweh untuk menjadi pimpinan. Tapi kenyataannya baru sehari. Besoknya mulai bersungut-sungut. Betapa luar biasa bebalnya orang yang dikatakan ini anakku yang kukasihi. Ya.
Nah, kita melihat karena bersungut-sungut. Kalau nanti saudara baca, ya, itulah menyambar semua orang-orang Israel. Tapi ketika Tulah sedang bekerja, Moshe memerintahkan Harun bawa dupa ke tengah-tengah saudara-saudaramu, naikkan dupa. Ya, sempat dupa dinaikkan. Ketika dupa naik, Tulah berhenti. Setelah berhenti, ternyata yang mati karena Tulah itu ada 14.700 orang. Luar biasa. 14.000 yang dalam waktu sekejap Tuhan binasakan. Tuhan gak sayang. Orang yang memberontak dia binasakan. Ya. Torah adalah bayangan. Jangan kira Tuhan yang dahulu itu berubah. Tidak. Dia tetap sama. Ya. Kalau kepada anak sulungnya yang tegar tengkuk, yang memberontak, walaupun melihat dengan mata kepala sendiri, ketika Tuhan membinasakan saudara-saudaranya, bukannya bertobat dengan sungguh-sungguh, tetapi kenyataannya tetap berontak. Tuhan setia kepada firman-Nya. Orang yang memberontak, yang tidak menghormati Dia, akan dibinasakan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan itu tidak berubah. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, Tuhan yang sama, yang dahulu membinasakan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Israel. Kalau saya boleh katakan 605.000 orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Dibinasakan Tuhan tuntas. Orang-orang yang dihitung keluar dari tanah Mesir umur 20 tahun ke atas. Lebih dari 600.000 dia binasakan semua. Hanya 2 orang yang setia. Setia sampai mati. Taat. Ya. Kaleb dan Yosua. Mereka Tuhan perkenankan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya, pernah saya utarakan ya, atau saya menafsirkan. Yosua melambangkan anak sulung. Ya. Kaleb ya, berdasarkan arti nama, salah satu arti namanya adalah anjing. Ya. Anjing dalam arti kata ya setia ya. Anjing itu kan termasuk binatang yang setia sama tuannya. Kaleb, ya ada bilang Kaleb, ada bilang Koleb, ada bilang Kaleb. Tapi kalau saya lihat di kamus ya Kaleb ya. Kaleb. Arti salah satu arti namanya adalah anjing. Yesua ada tertulis ketika seorang perempuan datang kepadanya. Tuhan bilang tidak baik memberikan roti kepada anjing. Pada orang Kanaan Samaria kan. Ya. Artinya bukan orang Israel. Kita ini diangkat sebagai anak. Ya. Ya, saya menggambarkan bahwa Kaleb itu adalah anak adopsi. Tuhan memberikan hak yang sama.
untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, memasuki langit yang baru, bumi yang baru, yang akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Diberi hak yang sama bagi anak sulung dan bagi anak adopsi. Ketika bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, diperlukan perjuangan yang sangat berat menjalani kehidupan keliling-keliling 40 tahun dengan berbagai macam tantangan. Proses yang memurnikan umatnya sehingga orang yang tidak setia binasa semua di padang gurun. Ya, mereka yang pernah keluar dari tanah Mesir, laki-laki yang dihitung umur 20 tahun ke atas, ditambah orang Lewi. Hanya 2 orang yang selamat. Kita juga sebagai anak-anak adopsi, ya, semua orang sudah tahu waktunya sudah semakin dekat. Ya, orang sih boleh menafsir macam-macam. Ya, ada yang kalau saudara lihat-lihat di, ya saya iseng-iseng lihat kan di mana media. Oh, pengangkatan bulan September besok ini. Ya, saya nggak tahu, mungkin saudara pernah lihat, ya, karena memang itu ada di media. Ya, saya ya orang sih boleh aja menafsirkan. Cuman dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya. Apalagi yang dia panggil bukan nama Tuhannya orang Israel. Loh, ini bukan main-main ya. Tuhan memulihkan bahasa bangsa ini, termasuk memulihkan nama Tuhan. Dan kita melihat sebagaimana apa yang dinubuatkan oleh Bapa Yahweh melalui Yeremia, ya, melalui Yeskiel, ya, kan dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yeskiel pasal keberapa itu 37, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 37. Nanti saudara baca semuanya, ya. Ini tulang-tulang yang berserakan. Firman Tuhan menyatakan bahwa semua ini adalah, ya kayak baca aja lah ya. Saya baca ayat ke, ya nanti saudara baca semua ya, saya baca sebagian aja. Yeskiel 37 saya baca mulai ayat ke 11. Kemudian dia atau Bapa Yahweh berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka berkata, tulang-tulang kami kering, harapan kami musnah, kami sudah lenyap dari negeri kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkan kamu dari kubur-kuburmu. Aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel. Tulang-tulang ini berbicara tentang bangsa Israel. Berjadi tulang-tulang berarti sudah mati. Bangsa ini setelah mereka menolak Bapa Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka dibuang ke Babylon. Mereka ditawan sebagai tawanan Nebukadnezar, Media Persia, dan seterusnya, baik Yunani, Roma. Ya, kita sudah baca dari kitab Daniel. Ya, mereka menolak sang Juru Selamat. Ketika Yesus ada muncul, mereka tolak, bahkan dikatakan darahnya kami yang tanggung. Kurang lebih zaman si Nebukadnezar, kurang lebih 570 tahun sebelum Masehi. Ya.
Ditambah zaman Yeshua mereka tolak sampai sekarang. 2000 tahun, 2500 tahun. Itulah gambaran bangsa yang sudah menjadi tulang kering. Tidak ada artinya lagi. Tetapi Tuhan berkata kepada si Yesaya, bernubuat. Katakan kepada tulang-tulang itu. Sehingga mereka kembali jadi satu, dan itu sekarang sedang digenapi. Bangsa yang diporak-porandakan Tuhan ke seluruh pelosok muka bumi. Saat ini sedang dikumpulkan kembali. Ya kan berita-berita kan di media-media. Secara luar biasa bangsa ini ditarik Tuhan dengan kuasanya. Walaupun di tempat asalnya mungkin mereka orang-orang kaya. Yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di berbagai tempat. Kaya raya. Tetapi karena dorongan tarikan daripada Bapa Yahweh, mereka kembali ke tanah perjanjian. Menggenapkan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Yeskiel bernubuat. Dan saat ini sedang terjadi. Dan apabila nanti bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel, kata Roma pasal ke 11 ayat ke 25. Saya baca lagi ya, soalnya nggak ada itu. Roma 11 ayat 25. Hai saudara-saudara, aku mau agar kamu tahu rahasia ini, supaya kamu tidak menganggap dirimu sendiri bijak, bahwa kekerasan hati sebagian orang Israel itu akan terjadi hingga genaplah jumlah bangsa-bangsa lain masuk ke dalam keselamatan. Sesudah itu barulah Israel akan diselamatkan. Setelah bilangan umat pilihan di luar Israel, setelah bilangan jumlah anak yang diadopsi genap, maka apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Roma ini, bangsa pilihannya semuanya akan kembali ke tanah perjanjian. Tuhan sanggup menarik mereka. Karena dia sendiri berkata ya, bahwa Tuhan akan memberikan kepada bangsa ini ya, roh yang baru, jiwa yang baru ya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yeskiel tadi, tapi di dalam Roma ini juga ada. Cuman tadi karena kita baca Yeskiel kita baca, atau saya baca ya. Ayat ke Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan menyingkirkan hati batu dari tubuh dan memberikan hati daging kepadamu. Aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan membuat kamu berjalan menurut ketetapan-ketetapanku. Kamu akan melihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu. Dan akhir zaman ini semua sedang dikenapi. Waktu bagi umat pilihan Tuhan di luar Israel sudah hampir tertutup masa anugerah. Beberapa waktu yang lalu kan, pangeran dari mana itu? Dari Qatar apa? Baru-baru ini saya baca di media-media. Ya baca yang kata gitu, jangan baca yang macam-macam. Ya, kadang-kadang kita baca yang setan-setan itu yang dibaca. Ya. Penggenapan itu di Arab Saudi, itu kan banyak kerajaan-kerajaan Arab, banyak Arab sana bertobat ya. Bukan saja masyarakatnya, tetapi orang-orang yang punya kedudukan. Kenapa? Karena di sana banyak keturunan Bapak Abraham. Saya pernah baca buku. Ya waktu itu ya
si Grace ini masih TK kan. TK mamanya masih kerja, saya nganter dia. Jadi kalau saya bawa dia ke sekolah, dia kan sekolah dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 1 atau jam berapa? Ngapain saya nunggu dia yang muter-muter lah Bogor itu kan. Lah yang gampang ya cari ke toko buku Gramedia. Di toko Gramedia itu baca doang di dalam, nggak beli. Salah satu bukunya menceritakan, ya saya tidak tahu kebenarannya, tapi buku yang saya baca. Mereka memperkirakan bahwa Raja Arab Saudi itu masih keturunan dari Bapak Abraham. Ya karena itu jangan heran ya, sampai sekarang kan Arab Saudi sama Israel kan nggak pernah bentrok. Dan kerajaan-kerajaan Arab juga nggak pernah bentrok. Iran itu bukan orang Arab ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, dan Iran juga dulu ya sahabat dengan Israel. Karena Kores Raja Iran, Raja Persia waktu itu. Dialah yang memerintahkan supaya zaman Esra, zaman Nehemia kalau saudara baca. Nah, dia yang memerintahkan si Esra Nehemia untuk membangun kembali bait suci. Dan kita melihat cara-cara Tuhan yang luar biasa. Walaupun musuh. Ya, kan Raja Persia itu musuh yang menawan bangsa Israel. Tapi Tuhan gerakkan dia. Si Esra, saya baca sedikit lah ya supaya ngerti ya. Kan banyak di luar sana itu tentang Iran. Sekarang kan dikenalnya Iran. Tapi kan dulu dikenalnya ya lebih banyak dikenal si Esra dan Persia. Ya. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Ya. Kita melihat satu saya baca ya. Saya baca Nehemia, tapi di Esra juga ada ya. Coba saya lihat dulu mana yang lebih gampang bacanya. Saya baca kitab Esra, tapi di Esra Nehemia sama ya. Saya baca kitab Esra pasal 1. Mulai 1. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Yahweh menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk membuat maklumat secara tertulis ke seluruh kerajaannya. Katanya, inilah sabda Kores Raja Persia. Yahweh Elohim semesta langit telah mengaruniakan ke semua kerajaan di bumi kepadaku. Dan telah menunjuk aku untuk apa? Mendirikan bait baginya di Yerusalem, Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Elohim menyertainya pulang ke Yerusalem, Yehuda, untuk mendirikan bait Yahweh Elohim Israel, Elohim yang benar di Yerusalem. Raja Kores, Raja Persia mengakui Yahweh itu Elohim yang benar. Tuhan menggerakkan musuh ini yang menawan bangsa Israel. Cara Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk memerintahkan kepada orang-orang tawanan yang tinggal di sana, pulang bangun bait suci. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk menggenapkan apa yang dia janjikan. Termasuk apabila dia kata waktunya sudah di ambang pintu, ya tinggal kita. Jangan kita berkeras sama seperti apa yang tadi kita baca. Baru melihat kejadian yang dahsyat, besoknya masih menggerutu lagi. Kalau anak sulungnya aja dia nggak sayang, ya apalagi kita. Anak adopsi, anak yang dicangkokkan, bukan dicangkokkan sebenarnya istilahnya dientenkan kalau saudara lihat kayak ditempel gitu kan, ditempelkan, apalagi ya anak yang asli aja dia nggak lihat, dia nggak sayang. Saya baca ya, Roma 11 ayat ke-17. Jika beberapa cabang telah dipatahkan dan engkau sebagai pohon zaitun liar dientenkan, menggantikan mereka sehingga engkau turut ambil bagian nutrisi dalam getah dan akar pohon zaitun itu, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ingat ya,
Jika engkau bermegah juga, ingatlah bukan engkau yang menopang akar, tetapi akarlah yang menopang engkau. Ya, mungkin engkau akan berkata, bukankah cabang-cabang itu dipatahkan agar aku dapat dientenkan? Baik, mereka memang telah dipatahkan, namun hal itu karena ketidakpercayaan, tetapi engkau telah ditegakkan karena iman. Jadi janganlah sombong, sebaliknya takutlah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dikenakan pakaian. Ya, Yeshua sudah berkorban sebagai domba Paskah. Kita sudah dipakai pakaian, berbicara karakter Yeshua. Sehingga kita dilayakkan datang di hadapan Tuhan. Setelah kita dilayakkan di hadapan Tuhan, jangan main-main, itu adalah anugerah. Tuhan mau ada tertulis, setialah sama seperti Yeshua. Kata kitab Filipi pasal kedua. Saya baca ayat ke-8. Dan ketika mengondisikan dirinya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya hingga taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, Tuhan memberikan contoh. Ya, Tuhan memberikan contoh. Dunia memang tidak suka dengan kehadiran Yeshua di muka bumi ini. Karena itu manusia membinasakan dia. Tetapi itulah contoh. Kalau dia yang adalah Tuhan kita, dikatakan oleh firman Tuhan sebagai Beelzebul, sebagai setan. Apalagi kita pengikutnya. Tapi contohlah Tuhan. Ya, walaupun kita diejek, dihina, tetap setia kepada Dia. Ya, waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan sampai seperti bangsa Israel, sudah dekat, sudah tinggal melangkah. Tetapi karena dengar berita-berita setan, akhirnya mundur. Ya, sekarang kan anak-anak Tuhan. Tadi sempat ngomong-ngomong kan, ya. Ada orang yang bilang, oh ini apa namanya, HP ini setan. Nah, itu saya balikin aja. Udah tahu setan tapi masih dipakai terus. Loh, kita ngomongnya fair aja kan. Itu ya, itu bukan sengaja ya. Perkataan yang keluar bisa aja dari Tuhan. Suatu pengakuan ini setan, langsung saya jawab, kalau itu setan jangan dipegang. Saya tanggap. Setan bisa pakai apa aja, termasuk HP. Ya, karena ada tertulis setan itu masuk ya untuk sampai apabila masuk. Saya baca satu ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat ke-6. Dari antara mereka ada yang suka menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah, lalu memikat wanita-wanita bodoh yang syarat dengan dosa. Karena dikuasai berbagai nafsu. Mereka selalu ingin belajar tetapi tidak pernah sanggup mengenal kebenaran secara penuh. Loh, itu wanita-wanita itu berbicara gereja. Menyelinap masuk. Ya, itu loh yang tadi dibilang itu. Kalau kau nggak hati-hati, pakailah itu sebagai alat. Karena itu alat komunikasi. Mencari berita-berita. Semakin untuk menggenapkan apa sih yang tertulis. Sungai Efrat sudah mulai kering. Ya, ada tertulis. Bukan hanya itu apa yang kita lakukan. Artinya ingat, waktunya sudah sangat dekat. Ya, kerja ya kerja. Saya tidak pernah melarang kerja. Tetapi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Artinya bekerja sungguh-sungguh. Bekerja mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Dan setia melakukan firman-Nya. Sehingga apa yang tadi kita baca atau yang saya baca, sebagaimana tertulis dalam kitab Bilangan pasal ke-16, sebagai suatu pengajaran, Tuhan tidak berubah. Kalau kita menolak Dia, menolak firman-Nya, pasti binasa. Karena itu mari kita belajar, bukan saja mengerti firman dengan benar, tetapi terlebih mempraktekkan dengan benar dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus
tidak mungkin kita bisa melakukan dengan benar. Haleluya, amin.